Ini pastinya rumah ini banyak kenangannya, di mana ada kelahiran atau bahkan mungkin kematian ya, yang terjadi pada keluarga mereka. Namun sayangnya, rumah ini yang menjadi kenangan harus ditinggalkan akibat bencana longsor yang terjadi tahun 2017 silam, teman-teman. Yang namanya hidup ya, pasti ada yang datang, ada yang pergi, ada yang meninggalkan dan ditinggalkan. Ada juga kejadian yang tidak terduga seperti bencana alam longsor ini, teman-teman. Oke, nggak lama-lama saya istirahat. Segera saya akan naik ke atas untuk menemui salah satu rumah yang konon dihuni satu-satunya warga yang tetap bertahan di tempat itu. Oke, jadi jangan kemana-mana, ikuti perjalanan Azam di tempat ini. Oke, saatnya saya melanjutkan perjalanan ya. Karena ini takut kesorean jikalau saya istirahat terlalu lama ya. Takut turun hujan juga. Jadi saya bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Oh iya, dan saya dibekali HT ya. Barangkali terjadi sesuatu di atas sana, saya bisa menghubungin orang-orang yang ada di bawah Pak Lurah yang tadi di awal in frame ya, dan warga-warga sekitar untuk meminta bantuan cuy. Oke ya, gas kuy. Beraja monitor. Monitor Kaica. Dari yang jembatan tadi kan naik ke atas lurus aja, nanti sampai ketemu yang rumah 2 itu masih lurus aja, lewatin semak-semak naik ke atas ya, lurus ya. Soalnya ada jangan ke kiri naik, tapi ke lurus atas. Oke, siap. Gua lanjut ke atas ya. Oke bang, siap. Oke teman-teman, di sepanjang jalan saya naik ke atas ya, itu masih terdengar ya suara aliran sungainya, karena emang treknya dikelilingi air dari air terjun itu ya. Kita lanjut ke depan. Ini juga ada persimpangan jalan, cuman itu buntu ya. Jadi nggak mungkin arahnya ke sini. Pastinya arahnya tetap lurus ke depannya. Oh ya, anyway tadi saya sempat berbincang-bincang dengan salah satu warga yang lagi mencari kayu di area hutan bawah ya. Itu sempat beredar di sini tuh banyak hewan-hewan buas. Tapi setelah di cross check tadi dari penuturan warga di bawah itu kabar hoak teman-teman. Jadi nggak ada hewan buas di sini ya. Semuanya masih aman, terkendali dan tenang. Seperti alam sekitar, view pemandangan ini. Oke, semangat buat lanjut ke depan. Oke, di depan saya terlihat lagi ya sebuah visualisasi rumah juga, ada 2 nih. Kanan kiri ya. Oke, kita lebih mendekat aja teman-teman. Tapi yang jelas di sini teman-teman banyak sarang nyamuk ya. Banyak banget nyamuk sepanjang perjalanan aja.
nggak tahu lah, hampir ratusan nyamuk yang hinggap di kulit saya teman-teman, khususnya bagian tangan ya. Oke, saya masih melanjutkan perjalanan. Treknya makin depan makin naik, tapi enggak. Oke, siap bang. Udah naik dari yang toilet 4 biji itu. Udah, ini depannya persis. Itu naik. Nanti ada pertigaan ke kanan. Ada kelihatan rumah. Nah lo naik. Tadi itu rumahnya banyak banget di atasnya. Oke, siap 86. Oke teman-teman, perjalanan masih berlanjut ya. Walaupun ini treknya makin depan makin naik, tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk sampai di titik dimana puncak klimaks dari lokasi desa Cimeong ini teman-teman. Dimana ada seorang laki-laki warga ya, konon diketahui adalah sebagai ketua lurah di desa Cimeong, yang masih bertahan di situ dan enggan untuk turun ke bawah. Nanti kita sama-sama cari tahu alasan beliau ya. Wow, tapi treknya makin gak karuan di depan. Oke, hajar terus, pantang menyerah. Manusia-manusia kuat, itu saya, jiwa-jiwa yang kuat, itu saya. Wow, di atas juga ada visualisasi rumah lagi ya. Cuman saya lagi nyari treknya agar bisa ke sana nih, luas saya. Tapi kalau lewat sini sih kayaknya nggak mungkin ya. Jadi saya harus ngikutin trek yang ada di depan saya dulu. Jangan keluar on the track dulu ya teman-teman. Jalannya makin belok ini. Karena kemarin lusa habis hujan di sini teman-teman. Ini suara apa tuh? Kira-kira itu suara apa ya? Kerakah atau apa gitu? Oke, di sini ada juga nih visualisasi rumah di atas tapi teman-teman ya. Apakah bisa ya gue naikin treknya? Coba deh, bismillah. Makin tinggi cuy. Oh bisa, ternyata ada jalur setapak. Berarti emang jalur ini sering dilewatin teman-teman kreator lainnya yang sempat kesini ya. Makin bergelora nih semangat saya di sini karena terlihat banyak visualisasi rumah di depan saya teman-teman. Ini dia. Wow. Waktunya eksplorasi lebih detail dimulai ya. Ini yang pertama kali saya masukin, saya lihat itu udah jebol semua ya. Tembok depan, belakang, atas udah nggak karuan banget visualisasinya. Cuman ada juga nih visualisasi rumah yang agak lumayan layak dimasukin teman-teman. Wow, banyak sekali rumah teman-teman di sini. Di belakang juga ada nih. Tuh kan, saya kemana dulu nih? Coba ke belakang dulu ya, baru kita ke depan, explore tuntas. Di arah sebelah sana juga kayaknya ada masjid ya. Itu di atasnya terlihat kayak visualisasi yang menunjukkan itu masjid atau musola teman-teman. Tapi kita tahan dulu. Kita ke depan dulu.
apakah pintu rumahnya masih bisa dibuka atau enggak. Kita lebih mendekat on the track ya. Assalamualaikum. Ini nggak bisa cuy, nggak bisa dibuka ya. Terlihat dari sini ya. Di dalamnya itu kayak ada kursi yang buat nahan pintu ini biar nggak bisa kebuka. Coba kita menuju ke area sampingnya, siapa tahu ada jalan lain buat masuk ke dalam teman-teman. Wow, ternyata benar ada pintu yang terbuka ya. Ini juga dulunya bekas kandang kambing nih. Udah fix ini, bekas kandang kambing. Oke, kita masukin aja ya. Cuman itu gelap banget teman-teman. Gelap banget. Bentar ya. Kebetulan saya bawa senter teman-teman. Jadi saya siapkan senternya dulu biar visualisasi di dalam rumahnya bisa kelihatan. Bentar ya, saya ambil dulu senternya. Senter di mana senter? Oke teman-teman, senter udah di tangan ya. Kenapa saya ambil senter? Karena visualisasi di dalam itu gelap banget ya, biar bisa terang di kamera. Jadi teman-teman juga bisa lihat dengan jelas ya. Oke, kita masuk aja. Assalamualaikum. Wow. Oke teman-teman, saya masuk lewat bagian belakang ya. Dan saya masuk lewat belakang. Ini adalah visualisasi dapur yang masih terlihat zaman dulu banget ya. Pakainya kayu, tungku dari batako kayak gini. Oke. Ini dapur teman-teman, dan di sini ada lemari juga. Ada pintu juga, apakah bisa dibuka atau enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bisa cuy. Bisa dibuka ternyata. Assalamualaikum. Permisi. Oke teman-teman, banyak barang-barang berserakan di sini ya. Kursi, meja, perlengkapan masak. Oke, kita masuk lagi teman-teman. Ada beberapa kamar juga di sini ya. Ini apakah bisa dibuka? Nggak bisa. Oh, sayang banget ya, ini udah ditinggalkan. Padahal ini buat mereka yang tinggal di sini, yang menempati. Ini pastinya rumah ini banyak kenangannya. Di mana ada kelahiran atau bahkan mungkin kematian ya, yang terjadi pada keluarga mereka. Namun sayangnya rumah ini yang menjadi kenangan harus ditinggalkan akibat bencana longsor yang terjadi tahun 2017 silam teman-teman. Ya namanya hidup ya, pasti ada yang datang, ada yang pergi, ada yang meninggalkan dan ditinggalkan. Ada juga kejadian yang tidak terduga seperti bencana alam longsor ini teman-teman. Oke ya, ini visualisasi rumah bagian tengahnya. Oke teman-teman, ini ada kamar lagi, apakah bisa dimasukin atau enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bisa teman-teman, cuman isinya kasur yang udah keluar semua kapuk-kapuknya. Wow, tuh bisa dilihat sendiri. Ini juga ada nih lemari di sini teman-teman. Parah, baunya juga udah nggak enak teman-teman. Kita keluar aja. Yang penting saya udah nggak penasaran, sudah memasuki bagian dalam rumahnya ya. Oke, karena banyak sekali rumah di depan saya tadi di sana, kita coba langsung keluar dan temui spot rumah yang lain. Oke, senter saya matikan lagi karena ini udah di depan. Oke. Oke teman-teman, di sampingnya juga ada rumah lagi, cuman ini terlihatnya udah lapuk banget ya.
Jadi nggak usahlah saya tengok untuk yang rumah ini. Saya mencari rumah yang lain aja yang sekiranya bisa saya gali informasinya di dalam rumahnya ataupun di dalam area kamar-kamarnya teman-teman. Oke. Oh iya, sebelum saya melanjutkan, saya penasaran dulu, mumpung satu arah ya. Ini sebelah kiri saya tadi ada visualisasi seperti masjid atau musola teman-teman. Oke, kita buktikan sama-sama aja lebih dekat on the track ya. Awas, saya tetap hati-hati ya, karena treknya di bawah itu semak-semak, takutnya ada ular atau hewan-hewan lainnya. Tuh kan benar teman-teman, di bawah itu ada visualisasi bekas masjid ya, ini lebih tepatnya karena lebih gede ukurannya daripada musola. Oke, gue lebih mendekat aja, tapi harus hati-hati karena treknya agak curam ke bawah cuy. Bismillah, hati-hati banget nih saya jalannya. Oke, ini dia nih musola yang sudah tidak difungsikan lagi ya. Sayang banget ya, karena ini rumah ibadah, rumah dimana manusia melakukan kewajibannya sebagai hamba yang baik ya, hamba yang taat kepada sang penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman disayangkan sudah tidak berfungsi lagi. Tapi dilihat dari sebelah sini itu masih ada sajadah teman-teman. Apakah ada orang ya di sini ya? Entahlah, saya juga nggak tahu teman-teman. Oke, di sini juga ada bekas rumah lagi nih. Cuman saya nggak tahu bisa dimasukin atau enggak nih rumah ini. Oke, saya akan menunjukkan visualisasi dari depannya. Bekas masjid yang tidak berfungsi lagi teman-teman. Ini dia visualisasinya. Dan di depannya itu udah hutan ya. Tidak ada rumah penduduk lagi di depan masjid ini teman-teman.